Salam dan bahagia. Izinkan saya, Fajar Siddiq Setiawan, CGP Rekognisi Angkatan 1, untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi menciptakan budaya positif di sekolah. Saya bertugas di SD Negeri Sukamakmur 02, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Apa peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai katalis perubahan pola pikir rekan sejawat dan role model dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif dengan tujuan tercapainya pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara maupun visi guru penggerak. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti budaya positif? Pemahaman saya terkait konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sudah pada tahap implementasi dan pengimbasan, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam menciptakan budaya sekolah, positif sekolah bersama rekan-rekan sejawat. Hal menarik yang kami rasakan yaitu terkait pemberian hukuman dan penghargaan yang terkadang kami lakukan ternyata merupakan cara yang kurang tepat dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sehingga membuat kami tersadar dan termotivasi untuk segera melakukan perubahan dalam penciptaan budaya positif sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya menjadi semakin paham dan yakin bagaimana cara menumbuhkan budaya positif dalam kelas maupun sekolah, serta bagaimana cara menangani permasalahan pada siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga siswa merasa bahagia dan motivasi belajar dapat muncul dari dalam diri siswa sendiri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu saat mempraktikkan tahap menanyakan keyakinan pada tahap segitiga restitusi. Saat itu kebetulan ada siswa yang bertengkar dengan temannya. Setelah siswa tersebut saya stabilkan dan validasi tindakan yang salah, saya mencoba untuk menanyakan keyakinan dia terkait apa yang sudah dilakukan. Dan ternyata apa yang diyakini siswa tersebut terhadap tindakan yang dia lakukan adalah hal yang benar. Sehingga saya merasa ada hal yang perlu diluruskan terkait nilai-nilai yang dia yakini. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dari pengalaman ini, perasaan saya semakin yakin bahwa menumbuhkan motivasi intrinsik maupun keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan sangat penting dan menjadi dasar dalam pengembangan karakter siswa. Disinilah saya berpikir bahwa terkadang untuk kasus-kasus tertentu kita harus bisa memposisikan kontrol diri baik sebagai teman, pemantau, ataupun manajer, sehingga pengalaman belajar siswa yang terlewat bisa kita luruskan. Hal apa sajakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan yaitu saya mulai memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa. Saya juga mulai terbiasa dengan memposisikan kontrol diri yang tepat saat memfasilitasi kebutuhan siswa. Kemudian untuk hal apa sajakah yang perlu diperbaiki, yaitu masalah konsistensi dan kesabaran saat memfasilitasi siswa yang sedang mengalami masalah. Posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelumnya atau sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering pakai yaitu
sebagai pembuat merasa bersalah. Perasaan waktu itu saya merasa bisa mengendalikan siswa secara tidak langsung, karena saya bisa melewatkan nasihat, memberikan lewat nasihat-nasihat sehingga siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Namun setelah saya mempelajari modul ini, sedikit demi sedikit posisi kontrol saya mulai berubah ke posisi manajer. Walaupun terkadang masih sebagai teman ataupun pemantau. Dan perasaan saya ternyata setelah bergeser ini menjadi lebih ringan dan peka terhadap kebutuhan dasar siswa yang selama ini terkadang terlewat dan saya tidak berpikir jauh tentang apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelumnya, saya pernah menerapkan tahap segitiga restitusi seperti verifikasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Hanya mungkin istilahnya baru saya ketahui setelah mempelajari modul ini. Namun, hal yang baru menurut saya adalah bagian yang menstabilkan identitas. Tidak pernah terbayang sebelumnya, ternyata hal tersebut sangat penting dan baru saya sadari selama ini ternyata saya sering mengabaikan alasan ketika siswa melakukan sesuatu hal yang menurut kita salah, dan ternyata itu adalah kebutuhan dasar siswa. Karena terkadang saya lebih cenderung menjudge ya, kalau mungkin perbuatan itu salah. Hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari yaitu bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi role model bagi siswa atau teman sejawat dalam konsisten menanamkan nilai-nilai kebajikan serta bersinergi dalam membangun kondisi positif sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia.